Bab 201-204. Meskipun Li Fugui tidak tahu mengapa sekretaris kehidupan berbicara dengan baik untuknya, dia tetap memberinya pandangan berterima kasih. Tuan Qian menghela nafas dan menyadari masalah ini. Anda harus tahu bahwa dia bukan satu-satunya orang besar. Li Fugui hanyalah orang kecil sekarang. Waktu hanya akan merugikan Li Fugui. Jika dikatakan bahwa Tuan Qian masih sangat mengagumi Li Fugui, jika tidak, dia tidak akan menggambarkannya sebagai pahlawan muda. Setelah merenung sejenak, Tuan Qian bertanya, berapa biaya perawatannya? Li Fugui berkata tanpa ragu-ragu, 510.000 untuk biaya kualifikasi, dan 500.000 untuk biaya pengobatan per bulan. Mahal sekali, Qian Lao terkejut. Li Fugui memutar matanya dan bertanya balik, apakah ini mahal? Ini harga kubis. Qian tua, izinkan saya memberi Anda contoh yang tidak sopan. Awalnya, Anda hanya dapat hidup paling lama 10 hari setengah bulan. Karena saya kamu pasti tidak ada masalah untuk hidup selama 10 atau 8 tahun sekarang. Jadi apa perbandingan uang kecil ini? Old Qian mengangguk dengan emosi. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Li Fugui benar. Tapi uang ini terlalu banyak, dan rekan-rekan seperjuangannya juga orang-orang besar. Jadi tidak masalah menghabiskan 5 juta. Tetapi 500.000 sebulan adalah uang yang terlalu banyak. Setelah memikirkannya, Tuan Qian berkata dengan wajah panas, bisakah lebih murah? Li Fugui menatap dan berkata, Tuan Qian, seberapa murah ini? Jika lebih murah untuk Anda, apa yang akan dilakukan orang lain? Saya tidak bisa memberi mereka harga murah, kan? Qian Lao tiba-tiba tersipu. Orang seperti dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam tawar-menawar, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Pada saat ini, sekretaris kehidupan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kondisi lain juga bisa ditukar. Dr. Li, bukan begitu. Li Fugui hampir mengacungkan jempol pada sekretaris kehidupan. Ini bukan. Penatua Qian juga memandang Li Fugui dengan harapan. Li Fugui terbatuk dan berkata, Tuan Qian, masalah ini tidak mudah ditangani. Tetapi karena Anda telah membuka mulut, bagaimana dengan ini? Izinkan saya membuat syarat. Jika Anda setuju, mari lanjutkan pembicaraan. Bagaimana dengan itu, Tuan? Qian mengangguk lagi dan lagi. Dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah fisik rekan-rekan seperjuangan lama itu. Li Fugui segera berkata, saya menemukan tambang emas di pegunungan yang dalam di desa kami. Cadangan saat ini tidak diketahui. Hak penambangan tambang emas ini, termasuk semua hutan di sekitarnya yang jaraknya 10 km, dikontrakkan kepada saya. Bagaimana dengan itu, ketika Tuan Qian mendengar ini, dia menatapnya dan berkata, kamu memiliki nafsu makan yang besar. Aku akan memberimu tambang emas dengan cadangan yang tidak diketahui. Tidak, itu pasti tidak mungkin. Li Fugui juga berkata dengan wajah muram. Tidak apa-apa, itu hilang. Qian Lao dan Li Fugui saling menatap untuk beberapa saat, sebelum Qian Lao tersenyum kecut dan berkata, anak laki-laki, kamu sama sekali tidak terlihat seperti pengusaha. Tidak mungkin memberi Anda tambang emas yang begitu besar. Bagaimana kalau memberi Anda 50%? Li Fugui sangat gembira, dan menawar, 80%, Tuan Qian melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, 70%, tidak lebih. Li Fugui tidak bisa menyembunyikannya. Dia berkata dengan gembira, kesepakatan. Tuan Qian melirik Li Fugui dengan curiga, dan berkata, mengapa saya merasa Anda telah merencanakannya? Faktanya, Li Fugui sudah direncanakan sejak lama. Meskipun dia mengajukan syarat kontrak dengan Qian Gohu. Pertama, area yang disetujui Qian Gohu tidak besar. Dan kedua, Qian Gohu tidak tahu bahwa ada tambang emas di pegunungan. Gao Yunru memberitahunya informasi yang dia temukan. Tambang emas adalah milik negara dan hanya dapat disahkan untuk hak penambangan. Jika mereka menambang secara pribadi, itu ilegal. Tentu saja, Li Fugui dapat menambang secara diam-diam, tetapi risiko melakukannya terlalu besar. Penduduk desa di desa Xiaoxi bukanlah budak Li Fugui,
dan semua orang memikirkan kesetiaan. Jadi Li Fugui telah lama merencanakan untuk membiarkan dirinya mengambil inisiatif melalui Tuan Qian dan memenangkan hak penambangan tambang emas. Sekarang dia memiliki 70% dari tambang emas. Setidaknya 70% dari tambang emas adalah miliknya. Apalagi Li Fugui memainkan mata yang ceroboh. Anda harus tahu bahwa biji di gunung itu bukan hanya tambang emas, tetapi juga hal-hal lain. Meskipun Li Fugui tidak tahu apa itu, begitu nilainya ditemukan, itu akan menjadi Li Fugui. Mengerti? Tentu saja, Li Fugui berkata dengan seringai di wajahnya, "Qian tua, jika aku rakus akan uang, aku bisa menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk pergi ke ibu kota dulu dan kemudian pergi ke luar negeri. Bukankah aku akan mendapat lebih banyak?" Setelah menyelidiki informasi Li Fugui, dia sedikit mengangguk, tetapi dia tidak curiga. Menurut data, setelah Li Fugui menjadi kaya, hal pertama yang dia lakukan adalah membantu masyarakat di desa memperbaiki kehidupannya. Kondisi dan perawatan yang ditawarkan sangat baik, dan dia bukan seorang kapitalis yang berhati hitam. Tentu saja, itu juga karena kesan seperti itulah Tuan Qian menyetujui masalah ini. Jika tidak, bahkan jika Qian Gohu datang untuk memberitahunya, dia akan tetap menolak. Melihat bahwa masalah itu akhirnya diselesaikan, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tuan Qian, semua rekan seperjuangan lama Anda dapat dibawa ke rumah sakit rakyat kami. Meskipun ini adalah tempat kecil, itu juga cocok untuk pemulihan. Itu Din memberitahu saya." Mendengar ini, Penatua Qian merasa jauh lebih baik, dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan membiarkan mereka datang selama 2 hari ini. Xiao Su, kirimkan saya Dr. Li untuk saya." Xiao Su adalah sekretaris hidup Tuan Qian. Dia mengikuti Li Fugui keluar dari bangsal, dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah melihat banyak orang yang ingin mendapat manfaat dari Tuan Qian. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang sebagai sekuat Anda Li." Fugui berkata dengan rendah hati, "Itu semua karena Tuan Qian tidak peduli dengan saya. Saya harus berterima kasih kepada Sekretaris Su untuk masalah tadi." Sekretaris Su berkata dengan penuh semangat, "Tuan Li, ini semua tentang satu kalimat itu saja, bukan apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, aku juga punya satu hal yang ingin aku minta bantuanmu." "Oh, ada apa?" Li Fugui langsung bertanya. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin memanfaatkan pohon besar Tuan Qian, orang-orang di sekitar Tuan Qian tidak boleh diabaikan, terutama Sekretaris Su ini, yang mengikuti Tuan Qian setiap hari. Gohu tidak sebaik dia memperlakukan Tuan Qian pengertian. Sekretaris Su berkata dengan serius, "Saya memiliki seorang keponakan yang menderita kebutaan bawaan sejak dia masih kecil. Dr. Li, Anda sangat ahli dalam pengobatan, dapatkah Anda membantu saya memeriksanya? Di sini untuk melihat apakah bisa disembuhkan, saya tidak berani menjaminnya." "Baiklah, terima kasih Dr. Li, saya merasa nyaman dengan kata-kata Anda." Sekretaris Su menjadi bahagia, memegang tangan Li Fugui, menjabatnya lagi dan sekali lagi, sangat penyayang, dan bahkan menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya. Li Fugui juga sedikit senang di hatinya, tentu saja dia tidak akan menolak untuk menjalin hubungan baik dengan Sekretaris Su. Ketika para dokter yang lewat di koridor melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan kecemburuan. Meskipun orang-orang di gedung rawat inap tingkat tinggi ini kaya atau mahal, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Qian Lao. Sekretaris Su adalah sekretaris hidup Tuan Qian. Semua orang tahu ini, dan dia juga menjadi objek dari banyak hubungan dokter dan menjilat. Sekarang bahkan Sekretaris Su begitu menyayangi Li Fugui. Hubungan antara Li Fugui dan Tuan Qian bisa dibayangkan. Setelah memanjat pohon Tuan Qian yang menjulang tinggi, bukankah Li Fugui akan berjalan menyamping di rumah sakit di masa depan? Setelah meninggalkan gedung rawat inap senior, Li Fugui datang ke kantor dekan di gedung administrasi. Yang mengejutkan Li Fugui, dia tidak melihatnya selama 2 atau 3 hari, namun kondisi Dinsu seolah-olah dia 10 tahun lebih tua. Wajah Dinsu menunjukkan kekurusan yang jelas, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan nafas yang lemah.
Suking duduk di sofa dengan mata sedih. Dinsu tersenyum dan berkata, Fugui ada di sini. Duduklah. Jangan khawatir tentang penampilanku. Hidup, usia tua, penyakit dan kematian, sifat manusia. Li Fugui segera menyerahkan obat yang dibawanya kepada Dinsu. Berkata, Dinsu, ini Jasper Health Soup yang saya siapkan. Anda harus meminum 1 tablet setiap hari. Meskipun tidak dapat menyembuhkan penyakit, namun dapat meringankan kondisi Anda dan mencegah kanker dari menjadi lebih buruk dan bermetastasis. Dinsu mengambil sup obat, dan setelah makan 1, wajahnya jelas kemerahan. Dia menghela nafas lega, dan berkata dengan penuh syukur, Fugui, terima kasih. Aku telah menjadi dokter selama bertahun-tahun, melihat saya telah mengalami rasa sakit dari banyak pasien kanker, dan saya harus melewatinya juga. Tetapi karena Anda, saya tidak kesakitan seperti itu. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian rasa urgensi bangkit. Dia tidak mengatakan apa, saya meninggalkan kantor Dinsu bersama Suking. Saat ini, yang dibutuhkan Dinsu adalah istirahat, bukan bicara lebih banyak. Ali Fugui, bisakah kamu benar-benar menemukan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun itu? A. Berjalan di taman rumah sakit, Suking tiba-tiba bertanya. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya pasti akan menemukannya, dan saya pasti akan menyembuhkan penyakit Presiden Su. Suking menatap Li Fugui dalam-dalam, dan berkata, Li Fugui, jika Anda benar-benar dapat menemukan 1000 tahun Ganoderma lucidum tua, jika itu benar-benar dapat menyembuhkan ayahku, aku akan menikah denganmu. Hah, Li Fugui tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulut Suking. Suking pergi setelah berbicara, hanya saja langkahnya sedikit berantakan. Li Fugui memandangi punggung Suking. Tidak ada kebanggaan di wajahnya, hanya perasaan tertekan yang besar. Dia tahu bahwa Suking mengatakan kalimat seperti itu karena dia melihat perubahan pada tubuh Dinsu dengan matanya sendiri. Li Fugui mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan mengisapnya. Dia duduk di bangku, melihat pasien datang dan pergi, berpikir sejenak, lalu mematikan rokoknya. Kemudian Li Fugui bangkit dan berencana untuk pergi. Tetapi ketika melewati ruang rawat jalan, Li Fugui secara tidak sengaja melihat banyak dokter dan perawat berkumpul di dalam, dan seorang pria botak dengan perut buncit sedang berbicara dengan tangan di punggungnya. Pria botak ini adalah wakil Presiden Wang yang dikenal Li Fugui. Li Fugui pada awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi ketika wakil Presiden Wang melihatnya, dia berlari keluar dan berteriak, Tuan Li, tunggu sebentar, apakah ada yang salah? Li Fugui menghentikan langkahnya, mengajukan pertanyaan. Wakil Presiden Wang berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Li, Nona Zhou mengundang Anda untuk makan malam, saya ingin tahu apakah Anda bebas. Li Fugui bertanya dengan curiga, Nona Zhou yang mana? Wakil Presiden Wang ragu-ragu, berkata, itu benar, itu adalah wakil presiden perusahaan farmasi terakhir kali. Li Fugui ingat bahwa Nona Zhou yang dibicarakan oleh wakil Presiden Wang adalah mawar berduri Zhou Xiaoyu. Omong-omong, dia masih memiliki beberapa foto pribadi di teleponnya kain wall. Namun, Li Fugui memiliki banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, dan dia sudah lama melupakan wanita ini. Siapa yang mengira wanita ini akan keluar untuk mengundangnya makan malam saat ini? Ini bukan wanita sederhana, dan makan mungkin bukan makanan sederhana. Li Fugui berkata tanpa memikirkannya, dia mengundang saya untuk makan malam, mengapa Anda datang untuk memberitahu saya? Wakil Presiden Wang tersanjung dan berkata, Nona Zhou sudah menunggu di luar, dia takut Anda akan menolak, jadi biarlah saya datang dulu memberitahu Anda. Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata, Wakil Presiden Wang, apakah Anda sudah dewasa? Ikuti saya. Li Fugui baru saja memukul Wakil Presiden Wang, dan dia berkata langsung, Oke, ayo makan apa? Saya tidak tertarik, tolong beritahu saya. Tuan Li, mengapa Anda masuk terburu-buru untuk menolak?
Ini hanya makan, dan kamu tidak akan kehilangan apapun. Saat Li Fugui hendak pergi saat itu, suara Zhou Xiaoyu terdengar dari belakangnya. Li Fugui menoleh dan melihat Zhou Xiaoyu, mengenakan riasan tebal dan rok pendek, tiba di sisinya di beberapa titik. Melihat Li Fugui menatapnya, Zhou Xiaoyu memberi Li Fugui kedipan provokatif, dan bahkan menjilat bibirnya, membuat isyarat yang sangat kuat. Li Fugui berkata terus terang, "Mengapa kamu mengundang saya makan malam?" Zhou Xiaoyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata Feng Chen dengan selera tinggi, "Tuan Li, saya tahu Anda adalah orang yang penting dan orang yang sibuk. Jika saya mengundang Anda untuk makan malam, Anda pasti tidak akan setuju. Jadi kali ini perusahaan kami yang mengundangmu makan malam, bos." "Bosmu? Aku tidak kenal dia. Kenapa dia mengundangku makan malam?" Nada bicara Li Fugui masih dingin. Zhou Xiaoyu awalnya sangat membenci dan tidak menyukai Li Fugui. Tetapi dia menerima perintah bahwa Li Fugui harus diundang kali ini. Jadi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju, tetap dekat dengan Li Fugui, dan berkata dengan suara genit, "Kamu akan tahu apakah kamu sudah pergi." Li Fugui berkata sambil mencibir, "Aku tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan seperti ini denganmu." Zhou Xiaoyu takut Li Fugui akan pergi, dan ketika dia mendengar ini, dia memeluknya, lengan Li Fugui tanpa ragu-ragu, dan seluruh tubuhnya bergetar, menekannya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Li, ini hanya makan, kamu tidak kehilangan apa-apa. Beri aku sedikit wajah." "Wajah apa yang kamu miliki?" Wakil Presiden Wang di sebelahnya tampak iri dan cemburu. "Aku membencinya." Tapi Li Fugui sama sekali tidak tertarik pada wanita seperti Zhou Xiaoyu. Dia sedikit meronta dan ingin menarik tangannya, tetapi dia jatuh lebih dalam tangan Zhou Xiaoyu. Wajahnya juga merah, dan ini pertama kalinya dia melakukan ini. Ini hal yang terbalik. Siapa tahu hanya saja Li Fugui cuek, dan masih mengabaikannya begitu banyak. Bagaimana ini bisa membuat wajahnya, yang selalu memiliki harga diri yang tinggi, tahan? Hati Zhou Xiaoyu hancur, dan dia berkata dengan marah, "Tuan Li, Anda orang besar, dan saya hanya orang kecil. Jika Anda tidak setuju, saya akan menelepon seseorang secara langsung." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu panggil?" Zhou Xiaoyu mengertakkan gigi peraknya dan berkata, "Aku akan memanggilmu Dokter Ajaib Li untuk menganiayaku dan untuk mengesampingkanku." Li Fugui tertegun. Dia mengira Zhou Xiaoyu akan menculiknya. Dalam hal ini, dia tidak keberatan berurusan dengan wanita ini lagi. Tetapi Zhou Xiaoyu punya ide ini. Belum lagi, Li Fugui sedikit berhati-hati dengan ancaman ini. Hal yang paling mudah untuk menghancurkan seorang dokter adalah etika dan karakter kedokteran. Namun, Li Fugui bukanlah seseorang yang suka diancam. Dia mencibir dan berkata, "Jika Anda ingin mengatakan itu, saya akan secara terbuka menentang obat yang dijual oleh perwakilan perusahaan Anda. Kamu." Zhou Xiaoyu mengertakkan gigi dan menatap Li Fugui, dan berkata dengan senyum enggan, "Tuan Li, apa yang ingin kamu makan, sehingga kamu mau makan makanan ini, Li?" Fugui menyentuh hidungnya. Matanya tampak menjijikkan melihat sosok melengkung Zhou Xiaoyu. Dia berkata perlahan, "Ya, bagaimana menurutmu?" Zhou Xiaoyu terkejut sesaat, lalu cekikikan, dada tegak, dan berkata, "Jika Li hanya menginginkan saya, mengapa repot-repot, butuh banyak masalah, dan jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan dengan patuh naik ke tempat tidur Anda." Mata Wakil Presiden Wang segera menjadi masam, dan dia bahkan memarahi wanita ini di mulutnya. Hati, berpikir bahwa dia ingin merasakan manisnya di awal. Tapi ini paling-paling, wanita itu akan memberinya jabat tangan. Sekarang Li Fugui belum secara resmi mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa wanita ini hanya mengambil inisiatif. Dia benar-benar menyebalkan. Tentu saja, wanita murahan juga wanita yang tidak bisa didapatkan oleh Wakil Presiden Wang. Jadi tidak ada yang salah dengan mata Wakil Presiden Wang. Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata,
pimpin jalan, A. Zhou Xiaoyu sangat gembira. Menghela nafas lega, wajahnya rileks. Dia melepaskan tangan Li Fugui, dan berkata, Tuan Li, tolong ikuti saya. Li Fugui tahu bahwa jika dia tidak setuju, Zhou Xiaoyu akan melakukannya. Jangan biarkan dia pergi. Di depan umum, dia tidak mudah menghancurkan bunga. Orang datang dan pergi di rumah sakit, dan tidak diketahui apa yang akan terjadi jika menyebar. Selain itu, dia juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan Zhou Xiaoyu. Li Fugui masuk ke mobil Zhou Xiaoyu, yang merupakan BMW merah. Li Fugui duduk di kursi belakang, dan Zhou Xiaoyu mengemudi di depan. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah mobil itu datang jauh-jauh ke Hotel Qinglong. Setelah sedikit berpikir, Li Fugui mengerti bahwa tidak semua orang tahu tentang hubungannya dengan Gao Yunru. Mereka yang tahu tentang hubungan ini tidak akan menyebarkannya kemana-mana. Zhou Xiaoyu dan bos di belakangnya tidak mengetahui hal ini, tidak heran. Setelah tiba di Hotel Qinglong, Li Rencai, kapten keamanan, memiliki mata yang tajam. Begitu dia melihat Li Fugui, dia segera berlari untuk menyenangkannya. Setelah melihat warna yang dilemparkan Li Fugui padanya, dia menghentikan langkahnya. Namun, di dalam hati Li Rencai, dia mengagumi Li Fugui. Tuan Li pantas menjadi Tuan Li, dan para wanita di sekitarnya tampak sedang memandangi bunga di atas kuda, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Baik bagi orang biasa untuk menanganinya, tetapi untuk Tuan Li, sepertinya dia belum melihat apapun yang bahkan Tuan Li tidak bisa tangani. Tidak terhitung Li Fugui ada di Qinglong Hotel sekarang. Dia adalah orang asing sekarang. Semua orang mengenalnya dari atas ke bawah, semua orang yang melihatnya ingin menyapa, tetapi mereka semua dihentikan oleh mata Li Fugui. Segera, Zhou Xiaoyu membawa Li Fugui ke kotak terbaik di Qinglong Hotel sambil tersenyum, yaitu kotak nomor 1. Zhou Xiaoyu menatap wajah Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, Hotel Qinglong ini adalah restoran terbaik di Kabupaten Qinglong kami. Dan kamar pribadi biasanya kekurangan persediaan, makanannya terasa sangat enak di sini. Bahkan bosnya di kota mereka sering datang ke sini. Tetapi bos kami memesan kotak terbaik 1 minggu sebelumnya untuk mentraktir Anda makan malam. Li Fugui melihat dekorasi di dalam kotak. Itu memang kotak nomor 1, dan tata letaknya di sini mirip dengan Presiden Suite hotel mewah. Sepertinya tidak hanya restoran, tapi juga tempat istirahat, tempat bercakap-cakap, asal bisa dipikir-pikir, ada semuanya. Selain itu, akan ada 6 pelayan di dalam kotak untuk melayani tamu kapan saja, dan mereka hanya akan meninggalkan kotak saat tamu tidak membutuhkannya. Li Fugui berkata sambil tersenyum, bukankah kotak ini murah? Melihat Li Fugui sangat penasaran, Zhou Xiaoyu berkata dengan sombong, Tuan Li, ada banyak orang yang menginginkan kotak seperti ini. Jadi biayanya dibebankan oleh jam, 10.000 yuan per jam. Mahal sekali. Li Fugui terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Hotel Qinglong menghasilkan uang, tetapi karena kepercayaan pada Gao Yunru, dia tidak pernah jelas tentang tuduhan Qinglong Hotel. Kilatan penghinaan melintas di mata Zhou Xiaoyu. Udik adalah udik, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia terus berkata dengan ringan, ini hanya biaya untuk penggunaan kotak, dan biaya layanan untuk pelayan adalah 10.000 yuan. Hidangannya tidak murah, dan makanan set terbaik berharga 88.888. Li Fugui tersenyum dan bertanya, jadi, biaya makan ini melebihi 100.000. Zhou Xiaoyu mengangguk, menatap wajah Li Fugui dengan mata yang indah, dan berkata, bukankah begitu? Bos kita menghabiskan banyak uang untuk menghiburmu. Dan itu banyak uang, tapi Dr. Li, kamu hanya perlu bekerja sama dengan kami. Apa itu hanya 100.000 yuan, tidak apa-apa jika Anda ingin makan seperti ini. Li Fugui berkata sambil tersenyum, terlalu boros makan seperti ini. Saya biasanya makan roti kukus atau semacamnya, jadi saya hanya berurusan dengan itu. Sudah berakhir. Zhou Xiaoyu berkata dengan sok, Tuan Li, lihat apa yang Anda katakan. Apa identitas Anda?
Bagaimana orang besar seperti Anda makan roti? Anda hanya tidak bertemu kami sebelumnya. Kalau tidak bagaimana kami bisa biarkan kamu makan roti kukus? Li Fugui melihat Zhou Xiaoyu berbicara tanpa henti. Mulutnya penuh godaan. Dia hanya berpikir itu lucu. Dia melambaikan tangannya, dan berkata, "Oke, aku di sini. Bosmu mentraktir tamu untuk makan malam. Kamu tidak bisa membiarkanku seperti ini, bisakah para tamu menunggunya?" Dia benar-benar tahu bagaimana membuat pertunjukan. Zhou Xiaoyu mencibir di dalam hatinya, dan sedikit tidak rela. Dia tahu bahwa bahkan jika Li Fugui setuju untuk bekerja sama dengan mereka, setelah bergabung, statusnya hanya akan lebih tinggi darinya, jadi foto pribadinya tidak akan kembali. Begitu dia memikirkan tentang foto memalukan yang diambilnya dan dilihat oleh kura-kura darat yang malang ini setiap hari, dia merasa ada yang tidak beres di sekujur tubuhnya. Tetapi Zhou Xiaoyu hanya berkata, "Tuan Li, menurut apa yang Anda katakan, bos kami telah datang. Tetapi bos kami mengenal pemilik restoran di sini. Jadi sudah waktunya untuk membicarakan masa lalu." Tunggu sebentar, aku akan meneleponnya. Pergi, Li Fugui melambaikan tangannya, berjalan ke kursi utama di atas meja makan berputar, dan duduk. Melihat ini, Zhou Xiaoyu menjadi semakin tidak puas. Tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk memutuskan masalah ini. Jadi Zhou Xiaoyu tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak tahu. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Zhou Xiaoyu kembali ke kotak nomor 1, diikuti oleh seorang wanita menawan yang anggun, mewah, dan berhiaskan berlian. Li Fugui bosan bermain dengan ponselnya pada awalnya. Ketika dia melihat ini, dia tercengang, ekspresi takjub muncul di matanya, dan dia tidak menggerakkan matanya untuk waktu yang lama. Bukan karena Li Fugui tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat seorang wanita. Alasan utamanya adalah meskipun wanita di sekitarnya semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing, tidak ada yang sedewasa dan secantik wanita di depannya. Wanita itu mengenakan gaun panjang merah menyala, dengan sosok melengkung, gaun berpotongan rendah, dan bibir merah menyala. Dia tersenyum pada Li Fugui saat ini, dan pesona menawannya tidak diragukan lagi terungkap. Namun, kulit wanita ini masih sangat putih. Seolah-olah dia bisa mencubit air. Li Fugui percaya bahwa pria manapun yang melihat wanita ini pasti akan memiliki pemikiran yang tidak biasa, bahkan jika dia tidak jatuh cinta padanya. Mata Zhou Xiaoyu memancarkan rasa puas diri, dan ada rasa asam yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi dia ingat bahwa Li Fugui tidak pernah menyentuhnya, dan dia selalu menghindarinya. Terkadang Zhou Xiaoyu akan meragukan diri sendiri. Apakah karena pesonanya tidak berfungsi? Sekarang dia melihat Li Fugui seperti ini. Dia akhirnya menyadari bahwa Li Fugui yang tidak menyukai levelnya, dan hanya menyukai level yang lebih baik. Melihat Li Fugui menatapnya dengan berani dan antusias, Xiao Rongrong terkikik, menutup mulutnya dan berkata, "Jika Dr. Li menyukai gadis kecil itu sangat terhormat." Tenggelam dalam fantasi yang indah, tapi dia sama sekali tidak seperti ini. Wanita ini punya masalah. Setelah melihat gagak pembunuh web gelap, Li Fugui sudah tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Dan wanita di depannya seharusnya bukan orang biasa pesona yang saya baca di buku. Apakah kamu bos Zhou Xiaoyu? Li Fugui sedikit tersenyum, tetapi bertanya langsung tanpa berdiri. Xiao Rongrong mengangguk ringan, dan Gupan berkata dengan bingung, "Ya, saya adalah bos perusahaan farmasi Sihai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Xiao Rongrong, Dr. Li, dan nama Anda terkenal bagi saya. Saya sangat tersanjung bahwa Anda bisa datang ke perjamuan Li." Fugui berkata dengan ringan, "Saya tidak datang ke sini sendiri." Ketika Xiao Rongrong mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Zhou Xiaoyu dan menegur, "Xiaoyu, kenapa apakah saya mengawasi Anda? Saya harus mengesankan Dokter Ajaib Li dengan tulus. Mengapa Anda tidak duduk di sebelah Dokter Ajaib Li dan meminta maaf?" Tubuh Zhou Xiaoyu bergetar, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan Xiao, saya salah."
Setelah berbicara, Zhou Xiaoyu buru-buru datang ke sisi Li Fugui, dan menatap Li Fugui dengan penuh sanjungan. Ekspresi terkejut muncul di mata Li Fugui. Dia tahu bahwa Zhou Xiaoyu sangat takut pada Xiao Rongrong minggu ini. Tetapi jika dia ingat dengan benar, Zhou Xiaoyu tampaknya adalah wakil presiden perusahaan, bukan untuk ini. Xiao Rongrong bertepuk tangan lagi. Dan tak lama kemudian, seorang pelayan masuk. Suara Xiao Rongrong sangat menyenangkan, dengan pesona aneh dalam kelembutannya, yang tanpa sadar membuat orang merasa nyaman dengannya. "Ayo kita sajikan makanannya," perintah Xiao Rongrong. Pelayan itu membungkuk. Li Fugui menyipitkan matanya dan tersenyum. "Bos Xiao, apa urusanmu denganku? Kamu harus memberitahuku." "Sekarang, kan, Rongrong," Li Fugui hanya merasa sedikit kedinginan. Dia tahu nama wanita ini hanya pada hari pertama dia bertemu dengannya. Zhou Xiaoyu berbisik dari samping. "Tuan Li, anggur jenis apa yang ingin kamu minum? Anggur putih, anggur merah, atau bir? Aku bisa minum semua ini bersamamu." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku jangan minum." Xiao Rongrong berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda laki-laki. Bagaimana mungkin seorang pria tidak minum? Xiaoyu kami sangat cantik, Anda tidak dapat menolak lamaran kecantikan besar seperti ini." Li Fugui sedikit lelah dengan ini, dan berkata langsung, "Tuan Xiao, jika Anda ingin mengundang saya untuk minum, itu mudah ditangani. Pulanglah dengan saya, kita bisa minum sebanyak yang Anda mau. Jika Anda tidak mengundang saya untuk minum, lalu cepat dan membicarakannya." Ada kilatan ketidaksenangan, dan dengan senyum masih di wajahnya, dia berkata, "Oke, Dr. Li cepat bicara, jadi saya akan katakan terus terang. Saya ingin mempekerjakan Dr. Li sebagai konsultan untuk perusahaan farmasi Sihai kami. Saya tidak tertarik," kata Li Fugui tanpa ragu. Xiao Rongrong tidak marah, tetapi berkata, "Tuan Li, dengarkan saya dulu. Selama Anda setuju, kami dapat menawarkan Anda 5 juta yuan setahun sebagai gaji. Pada saat yang sama, saya mendengar bahwa Anda memiliki obat yang manjur di tanganmu. Obat, selama kamu bekerja sama dengan perusahaan, masalah uang mudah dibicarakan." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia langsung tertawa, dan berkata, "Saya masih berpikir Tuan Xiao pindah. Itu pasti masalah besar. 5 juta, Anda seorang pengemis. Jika menurut Anda saya, Li Fugui, layak untuk ini harga, maka saya akan pergi." Xiao Rongrong mengerutkan kening, dan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu, Dokter Ajaib Li, tolong beri harga." Li Fugui tersenyum, menatap Xiao Rongrong dengan mata jahat, dan tiba-tiba berkata, "Jika saya berkata, aku menginginkanmu." Awalnya Li Fugui mengatakan itu murni omong kosong, memprovokasi wanita yang menyembunyikan rahasianya. Tetapi setelah mendengar ini, Xiao Rongrong mengatakan tidak mau kalah. Jika Dr. Li tidak menyukainya, tentu saja itu mungkin. Tapi, Anda harus memberi saya resep di tangan Anda. Li Fugui terkejut, lalu segera mengubah kata-katanya dan berkata, "Saya hanya bercanda. Mengapa Anda tidak menganggap serius senyum Anda? Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda diskon, 100 juta setahun, kalian sebagai konsultan, saya akan enggan." 100 juta setahun? Bagaimana Anda akan mengambilnya? Wajah Zhou Xiaoyu pucat, dan nadanya penuh amarah. Xiao Rongrong juga menatap Li Fugui dalam-dalam, dan tersenyum setelah beberapa saat. Tampaknya Dr. Li sangat suka bercanda. "Karena kita tidak setuju, tidak masalah. Pintu perusahaan kita selalu terbuka untukmu. Jika Anda berubah pikiran di masa depan, Anda dapat menghubungi Xiaoyu kapan saja." Tidak tertarik, Li Fugui melambaikan tangannya, bahkan tidak mau makan, dan langsung keluar dari kotak. Kotak itu tiba-tiba terdiam. Zhou Xiaoyu berkata dengan marah, "Tuan, Li Fugui ini terlalu bodoh. Dia pikir dia siapa? 100 juta setahun? Ini jelas mempermainkan kita." Xiao Rongrong tidak marah, tetapi berkata dengan mata yang indah, "Tidak apa-apa.
Saya datang hari ini terutama untuk bertemu orang ini. Xiao Yu, bagaimana saya biasanya mengajari Anda? Jangan biarkan kemarahan memengaruhi alasan Anda. Saya sangat kecewa dengan penampilan Anda hari ini. Tanah, dia tidak berani berbicara. Tetapi dia semakin membenci Li Fugui di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat Li Fugui, dia kehilangan semua kedewasaan dan stabilitasnya yang biasa kejawa. Xiao Rongrong berkata lagi dengan suara yang dalam, kamu baru saja melihat permukaannya. Li Fugui ini terlihat sombong dan sedikit bodoh, tapi dia sebenarnya sangat pintar. Zhou Xiaoyu berkata tidak yakin. Tuan, keterampilan medis Li Fugui mungkin masih terpuji. Tapi dia hanya jalang, bejat dan celaka. Bagaimana orang seperti itu bisa disebut sangat pintar? Hehe, kamu terlalu sombong, ada banyak pahlawan di rumput, jangan meremehkan siapapun. Mata Xiao Rongrong menunjukkan cahaya aneh, dan berkata, aku baru saja menggunakan teknik pesona begitu aku masuk. Kalau tidak menurutmu mengapa Li Fugui terus menatapku? Tapi sebentar, dia melepaskan diri darinya, yang sangat jarang. Zhou Xiaoyu juga terkejut. Dia telah melihat keterampilan pesona Xiao Rongrong sebelumnya. Tidak peduli pria macam apa itu, selama dia terkena keterampilan pesona Xiao Rongrong, dia pasti akan terpesona oleh Xiao Rongrong, putus asa dan kehilangan semua alasan. Mengapa Li Fugui melepaskan diri dengan begitu mudah? Zhou Xiaoyu tiba-tiba menyadari bahwa Li Fugui bukanlah orang yang mudah. Xiao Rongrong menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, mengocoknya, dan melanjutkan, yang kedua adalah harga yang dia tawarkan. Kamu mengira harga yang dia tawarkan keterlaluan, tetapi sebenarnya itu tidak keterlaluan sama sekali. Ini mungkin karena dia tahu bahwa dia nilai resep di tangan. Setelah jeda, Xiao Rongrong berkata kata demi kata, saya yakin, Li Fugui ini jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah keturunan sesama manusia. Xiao Yu, Anda akan terus mengganggu Li Fugui di masa depan, tidak peduli apa cara yang Anda gunakan, untuk mengetahui rahasianya. Meskipun Zhou Xiaoyu 10.000 tidak mau, tetapi ketika dia mendengar Xiao Rongrong mengatakan ini, dia hanya bisa mengangguk setuju. Xiao Rongrong tersenyum lagi, membantu Zhou Xiaoyu dari tanah, dan berkata, saya di sini kali ini, dan ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Saya mendapat kabar bahwa 1000 tahun Ganoderma lucidum tua telah tumbuh dari Kabupaten Qinglong. Tapi obat mujarab yang sebenarnya tak ternilai harganya. Bagaimanapun juga, perusahaan Sihai kita harus mendapatkan obat mujarab ini. Setelah Li Fugui meninggalkan kotaknya, dia pergi ke kantor Gao Yunru. Xiao Rongrong ini memiliki asal yang misterius, dan tujuannya mungkin tidak sederhana, dan Zhou Xiaoyu berkata bahwa Xiao Rongrong mengenal Gao Yunru. Jadi Li Fugui berencana untuk bertanya kepada Gao Yunru siapa Xiao Rongrong ini. Gao Yunru sedang meninjau dokumen di kantor. Setelah Li Fugui masuk, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Fugui, bagaimana kabar Xiao Rongrong? Li Fugui terkejut dan berkata, Kakak Gao, bagaimana kamu tahu? Kaya. Berkata, tentu saja Xiao Rongrong yang memberitahu saya bahwa wanita ini sama sekali tidak sederhana. Di luar dugaan saya Anda dapat kembali secepat ini. Li Fugui tersenyum malu-malu, dan kemudian berkata dengan tidak puas, Saudari Gao, kalian semua tahu bahwa wanita ini sangat berbahaya. Dan Anda tidak tahu bagaimana menyelamatkan saya. Gao Yunru mendengus, dan berkata, Dokter Li Anda adalah orang yang bertekad untuk memenangkan wanita itu, apa yang saya khawatirkan, apakah Anda khawatir kamu akan dimakan olehnya? Li Fugui merasa lebih bersalah, dan dia dengan cepat berkata, Saudari Gao, karena kamu tahu, bagus sekali, aku ingin bertanya, apa asal-usul Xiao Rongrong ini dan farmasi Sihai itu perusahaan? Saya tidak tahu, kata Gao Yunru dengan sangat langsung. Li Fugui terkejut, dan kemudian bertanya, Saudari Gao, apakah yang Anda katakan benar? Gao Yunru bertanya balik, untuk apa saya membohongi Anda?
saya memiliki hubungan kerja sama dengannya. Dia membutuhkan saya, dan saya membutuhkan dia juga. Fugui, tidakkah Anda bertanya-tanya mengapa bahan obat Anda dapat dijual dengan harga tinggi, dan kepada siapa Anda menjualnya? Kilatan cahaya melintas di benak Li Fugui, dan dia berkata dengan cepat, Saudari Gao, Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa bahan obat dijual kepada apakah ini perusahaan farmasi Sihai di belakang Xiao Rongrong? Gao Yunru mengangguk dan berkata, bahan obat Anda sangat bagus, tapi saya tidak benar-benar melihat seberapa bagusnya. Tawaran perusahaan farmasi Sihai adalah yang tertinggi. Tentu saja, tawaran perusahaan lain tidak rendah. Tetapi Xiao Rongrong dan saya memiliki hubungan kerjasama. Jadi kami menjual semua bahan obat kepadanya. Li Fugui berpikir lama, dan tiba-tiba bertanya, Saudari Gao, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Xiao Rongrong? Benarkah? Gao Yunru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang wanita ini, tapi kurasa, dia memiliki latar belakang bangsawan dan jaringan kontak yang besar, jadi saya tidak tahu apa-apa lagi. Li Fugui sedikit kecewa, karena dari informasi ini, Li Fugui dapat menyimpulkan bahwa Xiao Rongrong ini tidak sederhana, dan jelas bukan hal yang baik bagi wanita seperti itu untuk mengikutinya. Gao Yunru juga memperhatikan sesuatu dari kata-kata Li Fugui. Dia bertanya, Fugui, apa yang terjadi? Meskipun Xiao Rongrong ini memiliki latar belakang yang besar, dia tetap berperilaku sesuai aturan. Tidak apa-apa jika kamu menolaknya. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dengan senyum masam, dia berkata, Saudari Gao, bukan itu yang saya khawatirkan. Anda juga tahu bahwa bahan obat saya tidak biasa. Tetapi perusahaan Forseas ini mengenakan harga tinggi, dan Anda menginginkan sebanyak yang Anda inginkan. Apakah Anda masih ingat sekelompok orang yang kita temui di pegunungan? Saya sangat ragu. Orang-orang itu berasal dari perusahaan Empat Laut. Wajah Gao Yunru segera menunjukkan keterkejutan ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan ragu, apakah ini tidak mungkin? Tidak, itu sangat mungkin. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, perusahaan farmasi Sihai ini bukanlah perusahaan farmasi sederhana. Mereka datang ke sini untuk Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Sadar tentang bahayanya, dia tidak bisa tidak berkata, Fugui, jika tidak, beri mereka Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Setiap orang tidak bersalah, tetapi hamil bersalah. Orang-orang itu kuat, dan sangat berbahaya untuk bertarung dengannya. Mereka, Li Fugui menghela nafas. Dengan desahan lega, dia berkata, jika sebelumnya, saya mungkin akan memberikannya kepada mereka seolah-olah saya tidak mengetahuinya. Tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Presiden Su menderita kanker, dan tanpa Ganoderma lucidum millennium ini, saya tidak bisa menyembuhkannya. Bersambung.